Hai Reva, apa kabar? Baik, Gary. Gary sendiri gimana? Wah, aku hari ini penasaran banget. Kita akan diajak jalan-jalan kemana sama Pak Jimmy? Bisa request nggak ya? Aku pengen ke suatu tempat. Wih, kemana memangnya? Belum tahu sih, lihat peta dulu. Oke. Yang mana Reva? Kiri atau kanan? Barat atau timur? Utara atau selatan? Kanannya Reva. Berarti Timur. timur ya? Ya. Itu yang bentuknya kayak kepala burung. Oh, Pulau Papua. Oh, iya, Papua. Dari sini ke sana mahal kah? Jauh? Ya jauh lah, mau lintasin laut kayak gitu. Kalau zaman sekarang sih enak bisa naik pesawat. Waduh, tapi mahalnya ampun deh. Wah, pengen ke sana. Ada yang murah nggak ya? Ada. Caranya? Mau Pakai tahu apa? rahasianya? Apa? Berenang. Iya, nggak nyampe, Gary. Nanti nyampe Reva mau udah SMA. Terus kalau orang dulu gimana ya caranya? Ya, Mereka juga kapal. Wah, Tuh, lihat lama tuh, banget kapalnya dong. kayak gitu gedenya. Lama banget, berbulan-bulan. Hei, kalian ngapain? Halo, Pak. Halo Pak Jimmy. Halo. Kami sedang membicarakan bagaimana caranya ke Papua, Pak. Iya, Pak. Oh. Cara termurah Reva mau berenang. Waduh. Kapan nyampenya Reva? Nanti Iya. kapan-kapan. Nyampenya nggak ke Papua kali. Kemana, Pak? Tenggelam kamu. Muncul lagi, Pak. Naik di Walumba. Kenapa jadi bicarain Papua? Nggak tahu. Tuh Reva tuh Pak. Ini, Pak, kalau ada nggak sih misionaris yang ke Papua, Pak? Kan jauh banget tuh, Pak, di ujungnya Indonesia gitu, Pak. Oh ya ada dong. Oh, Oh, Makanya banyak gereja di sana sekarang kan. oh ya? Siapa Pak namanya? Ada banyak yang terkenal itu. Ada yang namanya Carl William Otto. Kemudian ada yang namanya Johann Gottlob Geisler. Oh. Johann Gottlob Geisler. Mereka berdua best friend gitu Pak kayak kami, Pak. Iya. Mereka jadi teman baik, tapi setelah ketemu di tempat pelatihan misi. Oh, wah kita bisa juga Reva. Jadi misionaris berdua kalau gitu. Oh, ada rencana ya? Nggak tahu Pak. Ya kan mau pergi ke Eropa katanya sesuai rambut. Oh iya. Iya. Menginjili suku Galia. Ya, penginjilan di Papua itu jadi beban berat dari satu orang dari Jerman. Namanya Gosner, Johannes Gosner. Oh, mereka siapanya Otto dan Geisler ini Pak? Gurunya, Gurunya, Pak. betul. gitu? Yang dorong Otto dan Geisler untuk pergi memberitakan Injil. Nah, Gosner ini sudah lihat di Indonesia ada satu daerah, yaitu di Papua bagian barat, yang tidak banyak diberitakan Injil ke situ. Oh Oh, gitu. dia terbeban sekali. Oh. Lalu orang bilang, susah loh beritakan Injil ke sana. Ada banyak orang jahat, ada perang suku, wah banyak penyakit. Itu daerah banyak hutan, wah jangan ke sana. Gitu? Tapi kemudian Gosner mengatakan, gampang kok, penginjilan itu gampang, cuma perlu 2 buku katanya. Apa, Pak? Buku pertama, Alkitab. Buku kedua? Iya. Buku kedua, Kidung Pujian. Oh. Iya. Jadi diajar nyanyi-nyanyi kayak Nyanyi. kemarin Joseph Kam itu. Betul. Oh. Jadi ajak nyanyi, beritakan firman, sudah. Yang penting ada niat dan Tuhan akan pimpin. Nah itu yang dia terus bicarakan. Nah maka orang-orang mulai tergerak. Wah kalau begitu perlu ya kita ke sana. Salah satunya adalah Carl Otto. Dari kecil dia sudah pengen ke sana, Pak. Dari remaja, waktu di remaja dia dengar ada seorang pengkhotbah yang khotbah dengan sangat berkuasa. Lalu dia merasa saya mesti jadi pekabar Injil. Saya mesti pergi memberitakan Injil. Oh. Lalu orang tuanya setuju, Pak? Belum terlalu setuju. Oh, gitu. Pokoknya orang tuanya mengatakan, loh kamu harus ini dong, harus bantu usaha papa. Mirip dengan dulu yang kita bahas ya, siapa Joseph Kam. Iya. Kamu bantu-bantu kerjaan dong. Jangan pergi memberitakan Injil. Gitu. Karena takut anaknya jauh gitu, Pak ya? Iya, nanti pergi kemana nggak jelas. Terus ya mendingan melayani Tuhan di dalam cara yang biasa aja gitu kata orang tuanya. Oh, terus gimana Otto? Ya Otto taatilah, akhirnya dia memberitakan Injil dan juga melayani di gereja lokalnya. Dia giat sekali, rajin banget. Wah, gitu ya? Tapi dia nggak bisa padamkan niat untuk pergi memberitakan Injil tempat jauh. Kenapa ya, Pak? Ya karena beban itu dari Tuhan. Tuhan yang kasih, saya mesti pergi. Lalu dia terus ingat, aduh kalau orang-orang yang harusnya dengar Injil dari saya nggak dengar Injil karena saya nggak pergi, itu gimana ya?
Iya. Nah, itu bikin dia sangat gelisah. Lalu dia kerja keras, dia bantu orang tua dengan sangat keras. Dia juga melayani, dia kunjungi orang-orang di gerejanya, dia doakan, dia kunjungi yang sakit. Pokoknya dia setia sekali. Lebih setia dari banyak hamba Tuhan waktu itu. Oh ya? Oh. Nah, satu kali mereka lagi kumpul-kumpul untuk kebaktian dan Otto pingsan. Kenapa, Pak? Mungkin kecapean. Papanya ketakutan, waduh kalau sampai pingsan gini jangan-jangan gara-gara dia nggak pergi jadi misionaris Tuhan hukum. Nanti abis itu jangan-jangan mati. Itu papanya jadi takut. Oh, bagus juga ya. Bagus. Akhirnya papanya bilang, ya sudah kalau memang harus pergi ya pergilah. Akhirnya diizinin ya Pak? Diizinin. Maka dia ikut pelatihan untuk menjadi misionaris di bawah bimbingan dari Gosner. Oh gitu, iya. Nah, itu kisahnya Otto. Kalau satu lagi Pak, siapa tadi? Nah, satu lagi Geisler. Sekarang udah ingat. Oh iya. Geisler. Kalau Geisler dia dengar khotbah, dia sudah sangat ingin memberitakan Injil dari muda. Nah, dia sering lihat ada tulisan di gerejanya. Tulisan itu apa? ada kutipan ayat yang mengatakan tentang penginjilan. Pokoknya kalau kamu tidak pergi, nanti nggak akan ada orang yang percaya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Nah, ayat-ayat dari Alkitab tentang misi, tentang pergi, memberitakan Injil, itu sangat masuk ke dalam hatinya Geisler. Satu kali ada seorang pengkhotbah yang calling. Kalian tahu calling kan? Nggak tahu Pak. Tantangan. Siapa yang mau terima Tuhan Yesus? Siapa yang mau diutus? Nah itu. Begitu berita tentang siapa mau pergi, wah Geisler hatinya hancur sekali. Saya mau pergi, saya harusnya pergi. Akhirnya dia sangat-sangat gelisah. Lalu ketika ditanya, siapa mau menyerahkan diri jadi misionaris? Geisler sudah mau angkat tangan tapi nggak jadi. Kenapa Pak? Karena dia rasa dia orang yang nggak pinter, nggak layak, bodoh, nggak terlalu pinter bicara. Jangan, biar orang lain yang lebih hebat aja. Padahal Geisler nanti jadi salah satu misionaris yang sangat berbakat. Oh gitu. Nah, maka ketika dia nggak mau angkat tangan, nggak tahu kenapa ya, pengkhotbahnya malah tunjuk dia. Hei kamu, kenapa kamu nggak angkat tangan juga? Wah, Geisler kaget. Kok saya ditunjuk? Kaget ya. Terus dia angkat tangan Pak karena Ya dia angkat ditunjuk? tangan, karena memang dia mau kok. Dia merasa dia tidak layak, tapi dia sangat ingin pergi. Wah. Terus akhirnya dari situ? Mereka berdua ketemu di pelatihan untuk mengabarkan Injil ke Indonesia. Nah, lalu dibagi-bagi. Kemudian Otto mengatakan, saya ingin pergi memberitakan Injil ke Papua. Geisler juga siap kalau nanti dia ditempatkan di tempat yang sulit itu. Nah, maka mereka pergi dari Eropa, dari Belanda. Kemudian mereka terus berlayar sampai ke Batavia. Nah, mereka ini dari Jerman ya, tapi mereka berangkat dari pelabuhan di Belanda. Nah, mereka sampai ke Batavia, ke Jakarta. Oh, nggak bisa langsung, iya? Nggak bisa Karena harus langsung. ada izin. Oh. Urus izinnya di tempat pusatnya, yaitu di Batavia. Iya, benar. Dari pemerintah Belanda. Dulu kan masih jajahan Belanda, belum jadi Republik Indonesia. Terus dapat Pak suratnya? Wah, lama sekali mereka tunggu lama, nggak dapat. Kenapa? Karena pemerintah Belanda pikir daerah Papua itu menakutkan. Nanti kirim orang ke sana terus mati gimana? Oh, gitu? Jadi mendingan kirim ke tempat lain. Lalu mereka ditawarin, mau nggak ke tempat lain aja? Otto dan Geisler bilang, no. Emang Mesti ditawarin Papua. kemana Pak? Ke banyak tempat. Kamu mau ke Maluku aja? Mereka bilang, enggak. Mau terus lanjut sampai Papua. Gitu. Terus akhirnya dapat Pak? Belum juga, masih tunggu-tunggu. Terus mereka pikir daripada nggak ngapa-ngapain, sudahlah. Mulai penginjilan dulu di Batavia, mereka bikin sekolah, mereka latih anak-anak. Oh ya? Nah dulu Gosner itu punya lembaga untuk melatih orang perempuan dan anak-anak untuk mengabarkan Injil. Nah akhirnya itu juga dilakukan oleh Otto di Batavia. Dia bikin sekolah untuk anak-anak, dia bikin sekolah pelatihan untuk anak kecil bisa ceritakan tentang Injil ke temannya. Oh ya? Berapa Nah. lama dia tertahan di Batavia Pak? Waduh, berapa lama ya? Pokoknya lama lah. Jadi mereka bikin sekolah, lalu akhirnya izin itu didapatkan dengan syarat kamu mesti lapor dulu ke Sultan Ternate. Oh gitu, ya nggak langsung ya Pak ya? Iya, karena Sultan Ternate jadi penguasa di timur dan Belanda nggak mau ribut. Iya. Karena Sultan Ternate Islam dan kalau mau ke Papua minta surat dari dia. Wah, mereka bilang mana bisa dapat, ini kan Sultan Islam. Nah, sehingga mereka pergi sampai di Ternate, mereka tunggu izin dari Sultan, lalu Sultan panggil mereka. Wah, Ditanya-tanyain gitu Pak? Ditanya-tanyain, kalian mau ngapain ke Papua? Mereka bilang, kami mau jadi peneliti kebun. Di sana ada kebun, kebun kopi, kebun macam-macam. Kami mau meneliti kebun. Lalu Sultan Ternate bilang, bohong, di suratmu bilang kamu mau jadi misionaris, memberitakan Injil. Wah, ketahuan.
Langsung Otto dan Geisler berpikir, aduh, mestinya nggak boleh bohong. Kita masa bohong? Tapi gimana ya? Tapi akhirnya Sultan Ternate malah mengatakan, oke, ini surat izinnya. Setelah itu ada 2 surat. Yang satu untuk mereka, satu lagi untuk kepala suku di Papua, di tempat nanti mereka akan mendarat, di daerah dekat Manokwari. Nanti kepala sukunya harus memastikan mereka nggak kelaparan. Kalau kelaparan, Sultan Ternate memerintahkan kepala suku untuk beri mereka makan. Baik banget Sultan. Iya. Iya, malah diizinkan ya. Kiranya Diizinkan. enggak. Wah, Tuhan membuka jalan itu berarti ya. Iya. Maka Otto dan Geisler jadi bersyukur sekali. Waduh, mestinya kita lebih beriman sama Tuhan ya. Oh, Maka mereka berlayar, lalu mereka sampai, nah, ke sini nih. mana Pak? Ada pulau, wah nggak kelihatan di sini. Ini pulau namanya Mansinam, itu di daerah Manokwari tapi kepulauan yang terpisah. Wah, waktu mereka mendarat ke situ mereka terharu sekali. Kenapa, Mereka Pak, langsung akhirnya? injak dan mereka mengatakan, Tuhan, kami mau menyerahkan tanah ini untuk Engkau. Seluruh Papua kiranya untuk Tuhan. Wah, Itu yang mereka katakan. terharu banget ya. Iya. Terus yang mereka lakukan di sana apa aja, Pak? Mereka mulai buka gereja, tapi sulit memang. Orang-orang sana sangat percaya bahwa mereka itu adalah mayat yang bangkit. Hah? Ya, karena Kenapa? kulitnya putih. Oh, Bagi orang Papua harusnya kulit gelap dong. Oh, Kalau iya, putih bener begitu juga. mungkin udah mati terus jadi mayat, makanya putih. Hah, mereka belum pernah ketemu orang bule ya Pak ya? Iya, mereka kaget. Ih, putih banget. Iya, apalagi orang Papua hitam. Lalu Otto dan Geisler itu bawa-bawaan, meskipun nggak banyak, tapi bagi orang Papua, loh, kok pergi-pergi bawa-bawaan sebanyak itu? Ini pasti orang kaya. Mayat kaya. Iya, mereka bilang ini mayat kaya, 2 mayat kaya. Terus. Tapi pelan-pelan mereka mulai dapat kepercayaannya orang Papua. Orang Papua mulai mendengar apa yang mereka bagikan, mereka mulai bisa bikin kelompok untuk bersekutu. Lama-lama mulai ada persekutuan di Mansinam. Kemudian mereka pisah. Oke, kamu tetap di sini, saya akan pergi ke Manokwari. siapa Nyebrang yang pergi gitu. ke Manokwari, Pak? Iya, yang pergi ke Manokwari, aduh saya lupa siapa ya. Oh, Mungkin Geisler atau Otto, saya lupa. Otto kayaknya yang pergi ke Manokwari. Jadi Otto yang pergi ke Manokwari, lalu Geisler tetap melayani di Mansinam. Nah, mereka melayani dengan sangat dipimpin oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga meskipun banyak ketakutan, wah, nanti orang-orang Papua jahat-jahat, galak-galak, ternyata tidak terjadi. Meskipun ada yang menentang, tetapi ada juga yang merasa kagum terhadap pemberitaan Injil yang mereka lakukan. Oh gitu Pak. Mm-mm. Terus setelah itu mereka sampai mati di Papua itu Pak. Iya, mereka terus di tanah itu dan mereka memberitakan Injil. Mereka menyerahkan diri untuk orang-orang di Papua. Wah, Mm-mm. hebat ya. Mm-mm. Berarti mereka nggak pernah pulang-pulang lagi ya. Sekali pergi, seumur hidup mereka setia sama Tuhan di daerah yang mereka diutus gitu ya Pak ya. Mm-mm. Oh, ada kuburannya Pak di sana? Ada. Oh, pengen lihat ya Reva ya. Nanti Bapak pernah? kalau udah sampai berenangnya, nah bisa lihat. Tuh Reva, ayo kita berenang dari sekarang. oh, nyampenya kapan ya, Ger? Kalau Reva SMA, Ah, Lalu mereka juga mengajarkan banyak hal tentang penginjilan. maksudnya Karena Pak? mereka mulai memikirkan tentang, bukan cuma tentang beritakan firman, tapi mereka juga pikirkan bagaimana datang ke masyarakat Papua dengan memberi dampak, memberi berkat untuk orang Papua. Ngajar cara bertanam, cara berdagang, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya ide dari Gosner. Kalau kamu ingin pergi memberitakan Injil, jangan cuma memberitakan dengan perkataan, tapi juga kamu harus bangun masyarakat itu dong. Iya. Jadi mereka sangat diterima sebagai orang-orang yang bawa banyak hal baru untuk orang-orang di daerah Papua. Iya. Wah, bersyukur ya. Ada orang-orang yang punya hati seperti itu ya Pak ya. Dari kecil, dari remaja, betul-betul menjawab panggilan Tuhan. Wah, kita gimana ya Reva ya? Mana, Pak? bergumul dulu. Kamu mau pergi kemana? Nggak tahu, Yang paling jauh, Ger? Di mana ya? nggak tahu. Tapi saya mau loh Pak, kalau nanti Tuhan kasih beban jadi misionaris, ya doain ya Pak Jimmy ya. Kenapa? Doakan. Doain. Oh iya Iya. dong. Tapi harus belajar baik-baik ya. Iya. Mereka belajar bukan cuma kebudayaan, tapi mereka juga belajar bagaimana bisa mengerti jiwa manusia. Meskipun orang bilang, itu kan daerah
yang sangat jauh, yang nggak pernah ada orang kesana, orangnya jahat-jahat, tapi mereka percaya manusia tetap sama, tetap perlu Injil, tetap bisa diberikan pengertian tentang bagaimana hidup yang baik, gitu. Iya Pak Jimmy, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ternyata di daerah timur banyak orang jadi misionaris ke sana ya. Kalau daerah barat Pak? Daerah barat juga banyak. Oh ada juga? Oh. Ada orang misalnya namanya Ludwig Nommensen yang pergi ke Sumatera Utara. Oh ya? Wah, kapan Pak mau cerita tentang Nommensen? Minggu depan? Yeay! Okay. Habis dari timur ke barat. Langsung loncat ya. Jangan berenang lagi, capek. Wah ya itu nggak tahu tuh Pak. Wah terima kasih banyak Pak Jimmy. Sampai ketemu ya. Iya, kami kesini lagi ya minggu depan ya. Oke. Sampai ketemu. Bye-bye. Terima kasih. Tuhan berkati. Wah kali ini 2 orang ya Gary. Iya. Kalau bisa berdua gitu enak juga ya. Bisa saling membantu ya. Iya. Wah mereka kok gak takut ya. Padahal udah dibilang daerahnya ngeri. Terus orangnya kayak jahat-jahat. Terus kemarin sering perang. Tapi mereka tetap pergi ya Reva ya. Iya, dan waktu mereka ke sana, orang-orang di sana jadi berubah setelah mendengarkan berita Injil, terus diajar banyak hal, ya enggak? Iya, pastinya nggak gampang, nggak langsung terjadi kayak sekejap gitu mungkin ya. Iya sih. Wah, perlu pertolongan Tuhan yang banyak tuh kayaknya. Iya. Wah, kita nanti akan kemana kemarin? Tadi Pak Jimmy bilang ke barat. Iya, ke barat, ke daerah barat. Iya. Oke lah kalau gitu. Kita ketemu minggu depan ya. Iya, ketemu teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan. Bye. Dan mari kita terus punya hati yang mau mengabarkan Injil. Kita doa sama-sama ya nanti ya di rumah ya. Dadah, bye. Wah, asik.